Pernahkah Anda membayangkan sebuah dunia di mana segala sesuatu yang Anda inginkan menjadi kenyataan? Sebuah tempat di mana tujuan, impian, dan aspirasi Anda tidak hanya sekadar ide, tetapi terwujud di hadapan Anda. Anda berada di tempat yang tepat, karena hari ini kita akan membahas sebuah prinsip yang dapat membantu Anda mencapai hal tersebut. Ini bukan sulap atau trik, tapi sebuah cara hidup, ketabahan. Filosofi ini mengajarkan kita untuk fokus pada diri sendiri, tindakan, reaksi, dan pola pikir kita. Dengan demikian, kita memiliki kekuatan untuk mengubah realitas kita dan mewujudkan hal-hal yang menakjubkan. Dalam video ini, saya akan memperkenalkan Anda pada 15 kunci berdasarkan ketabahan hati yang akan memandu Anda dalam proses ini. Setiap kunci ini akan dijelaskan secara rinci dan disertai dengan kutipan dari seorang filsuf Stoa untuk memperdalam pemahaman Anda tentang maknanya. Jadi, bersantailah dan bergabunglah dengan saya dalam perjalanan ke jantung stoicisme ini. Sebelum saya melanjutkan, saya akan sangat menghargai jika Anda menyukai video ini, agar video ini dapat menjangkau lebih banyak orang. Jika Anda tidak ingin melewatkan video saya yang lain, berlanggananlah dan nyalakan notifikasi. Mari kita mulai dengan kunci pertama, atarasia, atau kedamaian batin. Konsep yang berasal dari bahasa Yunani ini mengacu pada ketenangan atau ketenangan. Kaum Stoa percaya bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kesenangan atau validasi eksternal, tetapi pada ketenangan pikiran. Atarasia dicapai dengan menerima dunia apa adanya, tidak berharap hal-hal yang berbeda, dan memahami bahwa meskipun kita tidak dapat mengendalikan peristiwa eksternal, kita dapat mengendalikan reaksi kita terhadapnya. Dengan membebaskan diri kita dari ekspektasi dan menerima kenyataan, kita dapat menemukan kedamaian batin. Seperti yang dikatakan oleh Epictetus, seorang filsuf Stoa yang terkenal, bukan hal-hal yang mengganggu Anda, tetapi pendapat yang Anda miliki tentang hal-hal tersebut. Ungkapan ini mengingatkan kita bahwa kedamaian batin kita bergantung pada bagaimana kita menafsirkan dan merespons peristiwa-peristiwa kehidupan, bukan pada peristiwa itu sendiri. Oleh karena itu, atarasia adalah kunci yang kuat untuk berfokus pada diri sendiri. Dengan memupuk kedamaian batin, Anda dapat membebaskan diri Anda dari kekhawatiran yang tidak perlu dan berkonsentrasi pada hal yang benar-benar penting, pertumbuhan dan perkembangan pribadi Anda. Kunci 2. Cintai fati. Cintai takdir. Kunci stoik yang kedua adalah amor fati, yang diterjemahkan sebagai mencintai takdir. Konsep ini mengajak kita untuk menerima dan mencintai semua hal yang terjadi dalam hidup, baik yang baik maupun yang buruk. Alih-alih menolak tantangan atau meratapi kesulitan, para Stoa mengajarkan kita untuk menerimanya sebagai bagian dari perjalanan hidup kita. Amor fati adalah praktik untuk melihat setiap peristiwa dalam hidup kita, bahkan yang paling sulit sekalipun, sebagai sesuatu yang perlu dan bermanfaat bagi pertumbuhan kita. Ini adalah pemahaman bahwa setiap pengalaman, tidak peduli seberapa menyakitkan atau menantang, memiliki tujuan dan dapat mengajarkan kita pelajaran yang berharga. Kaisar Romawi dan filsuf Stoa Marcus Aurelius pernah berkata, "Terimalah apa yang datang kepada Anda yang terjalin ke dalam pola takdir Anda, untuk apa yang lebih sesuai dengan kebutuhan Anda." Kutipan ini mengingatkan kita bahwa setiap peristiwa dalam hidup kita adalah apa yang kita butuhkan pada saat itu untuk belajar, tumbuh dan berkembang. Dengan mempraktikkan amor fati, Anda dapat belajar untuk melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan setiap kesulitan sebagai pelajaran berharga. Perspektif ini akan membuat Anda fokus pada diri sendiri dan perkembangan pribadi Anda, daripada terjebak dalam perlawanan atau kebencian. Kunci 3. Prosoche, perhatian penuh. Kunci Stoa yang ketiga adalah prosoche, yang diterjemahkan sebagai perhatian penuh. Kaum Stoa memahami pentingnya hidup di masa sekarang dan memperhatikan tindakan dan pikiran kita saat ini. Prosoche adalah praktik untuk hadir sepenuhnya di setiap momen, memperhatikan tindakan, pikiran, dan emosi kita tanpa menghakimi. Ini adalah kesadaran bahwa kita hanya memiliki kendali atas tindakan dan reaksi kita di masa sekarang dan bahwa perhatian kita harus difokuskan untuk melakukan hal yang benar di sini dan saat ini. Epictetus, salah satu filsuf Stoa yang hebat, berkata, "Jangan meminta sesuatu terjadi seperti yang Anda inginkan, tetapi inginkanlah sesuatu seperti apa adanya dan Anda akan bahagia." Kutipan ini mengingatkan kita untuk menerima kenyataan apa adanya dan memusatkan perhatian pada tindakan dan reaksi kita sendiri. Dengan mempraktikkan prosoche, Anda dapat belajar untuk hidup di masa sekarang dan fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan, tindakan dan reaksi Anda sendiri. Perhatian penuh ini akan memungkinkan Anda untuk fokus pada diri sendiri dan perkembangan pribadi Anda, daripada mengkhawatirkan apa yang berada di luar kendali Anda.
Kunci 4. Eudaimonia, kehidupan yang baik. Kunci Stoa yang keempat adalah eudaimonia, yang diterjemahkan sebagai kehidupan yang baik atau kebahagiaan. Kaum Stoa percaya bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam kesenangan sesaat atau akumulasi kekayaan, tetapi dalam menjalani kehidupan yang penuh kebajikan dan tujuan. Eudaimonia dicapai dengan hidup sesuai dengan alam, yang bagi kaum Stoa berarti hidup dengan penuh kebajikan. Ini adalah pemahaman bahwa kebahagiaan dan kepuasan sejati kita berasal dari tindakan dan karakter kita sendiri, bukan dari keadaan eksternal. Seperti yang dikatakan Seneca, seorang filsuf Stoa yang terkenal, bukan orang yang memiliki sedikit, tetapi dia yang menginginkan lebih, yang miskin. Ungkapan ini mengingatkan kita bahwa kekayaan dan kebahagiaan sejati kita bergantung pada karakter dan tindakan kita, bukan pada harta benda kita. Oleh karena itu, eudaimonia adalah kunci yang kuat untuk berfokus pada diri sendiri. Dengan mengejar kehidupan yang baik melalui kebajikan dan tujuan, Anda dapat menemukan kepuasan yang langgeng dan bermakna. Kenang-kenangan, ingatlah bahwa Anda akan mati. Kunci Stoik yang kelima adalah memento mori, yang diterjemahkan sebagai ingatlah bahwa Anda akan mati. Konsep ini mengingatkan kita akan keniscayaan kematian dan mengajak kita untuk hidup setiap hari seolah-olah itu adalah hari terakhir kita. Memento mori adalah sebuah praktik merefleksikan kefanaan kita, bukan untuk menimbulkan rasa takut, tetapi untuk menginspirasi tindakan. Dengan mengingat bahwa hidup kita terbatas, kita dapat menghargai setiap momen dan hidup dengan tujuan dan intensitas yang lebih besar. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi dan filsuf Stoa, menulis dalam meditasinya, pikirkan diri Anda seolah-olah Anda sudah mati, Anda telah menjalani hidup Anda, sekarang ambillah yang tersisa dan jalani dengan benar. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa setiap hari adalah anugerah dan kita harus menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Dengan mempraktikkan memento mori, Anda dapat belajar untuk menghargai setiap momen dan menjalani setiap hari dengan tujuan dan rasa syukur. Perspektif ini akan memungkinkan Anda untuk fokus pada diri sendiri dan perkembangan pribadi Anda, daripada mengkhawatirkan apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Kunci 6. Mendorong pengendalian diri. Kunci Stoa yang keenam adalah enkrateia, yang diterjemahkan sebagai pengendalian diri. Kaum Stoa memahami bahwa pengendalian diri merupakan hal mendasar untuk menjalani kehidupan yang bajik dan memuaskan. Enkrateia adalah praktik menjalankan kendali atas tindakan, pikiran, dan emosi kita. Ini adalah kemampuan untuk menahan godaan dan mempertahankan ketenangan dalam situasi yang sulit. Kaum Stoa percaya bahwa pengendalian diri memungkinkan kita untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kita, daripada terseret oleh hasrat atau keadaan eksternal. Epictetus, seorang filsuf Stoa yang terkenal, berkata, kebebasan tidak dijamin oleh kepenuhan hal-hal yang dimiliki seseorang, atau oleh kelimpahan kesenangan, tetapi oleh ketiadaan keinginan. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa pengendalian diri yang sejati bukanlah tentang menekan keinginan kita, tetapi tentang membebaskan diri kita dari keinginan tersebut. Dengan melatih pengendalian diri, Anda dapat belajar untuk mengendalikan tindakan dan emosi Anda, yang akan memungkinkan Anda untuk fokus pada diri sendiri dan pengembangan pribadi Anda. Kunci 7. Afiliasi. Kunci Stoa yang ketujuh adalah afiliasi atau rasa memiliki. Kaum Stoa percaya bahwa kita semua adalah bagian dari komunitas yang lebih besar dan kita memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada kesejahteraan orang lain. Afiliasi adalah praktik mengenali hubungan kita dengan orang lain dan bertindak sesuai dengan itu. Afiliasi adalah pemahaman bahwa tindakan kita berdampak pada orang lain, dan bahwa kita harus mempertimbangkan dampak ini dalam pengambilan keputusan. Hierocles, seorang filsuf Stoa, mengusulkan sebuah model lingkaran afiliasi konsentris, di mana diri sendiri berada di tengah, diikuti oleh keluarga, teman, komunitas, umat manusia, dan akhirnya kosmos. Model ini mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dan bahwa tindakan kita dapat memiliki dampak di luar diri kita sendiri. Dengan mempraktikkan keanggotaan, Anda dapat belajar untuk mempertimbangkan dampak dari tindakan Anda terhadap orang lain dan berkontribusi terhadap kesejahteraan komunitas Anda. Perspektif ini akan memungkinkan Anda untuk fokus pada diri sendiri dan pengembangan pribadi Anda, sambil berkontribusi pada kesejahteraan orang lain. Kunci 8. Cinta untuk kemanusiaan.
Kunci Stoa yang kedelapan adalah cinta untuk kemanusiaan. Kaum Stoa percaya akan pentingnya kebaikan dan kemurahan hati terhadap orang lain. Ini adalah praktik bertindak dengan kebaikan dan kemurahan hati terhadap orang lain, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ini adalah pemahaman bahwa kita semua adalah bagian dari komunitas manusia yang sama dan bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk merawat dan mendukung orang lain. Seneca, seorang filsuf Stoa yang terkenal, mengatakan, dimanapun ada manusia, di sana ada kesempatan untuk melakukan kebaikan. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa kita selalu memiliki kesempatan untuk bertindak dengan kebaikan dan kemurahan hati, apapun situasinya. Dengan mempraktikkan hal ini, Anda dapat belajar untuk bertindak dengan kebaikan dan kemurahan hati, yang akan memungkinkan Anda untuk fokus pada diri sendiri dan pengembangan pribadi Anda, sambil berkontribusi pada kesejahteraan orang lain. Kunci 9. Moderasi. Kunci Stoa ke-9 adalah moderasi. Kaum Stoa percaya akan pentingnya menjalani kehidupan yang seimbang dan menghindari hal-hal yang berlebihan. Ini adalah praktik mencari keseimbangan di semua bidang kehidupan kita. Ini adalah pemahaman bahwa kelebihan, baik dalam kesenangan maupun kesulitan, dapat menyebabkan ketidakbahagiaan dan penderitaan. Epictetus, seorang filsuf Stoa yang terkenal, mengatakan, kekayaan tidak terdiri dari memiliki banyak harta benda, tetapi memiliki sedikit kebutuhan. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa kekayaan dan kebahagiaan sejati berasal dari hidup yang seimbang dan moderat, bukan dari akumulasi harta benda atau kesenangan. Dengan mempraktikkan hal ini, Anda dapat belajar untuk mencari keseimbangan dalam hidup Anda dan menghindari kelebihan. Perspektif ini akan memungkinkan Anda untuk fokus pada diri sendiri dan perkembangan pribadi Anda. Kunci 10. Bedakan apa yang dapat kita kendalikan dari apa yang tidak dapat kita kendalikan. Kaum Stoa percaya bahwa kunci untuk menjalani hidup yang damai dan memuaskan adalah dengan fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali kita dan menerima hal-hal yang berada di luar kendali kita. Ini adalah praktik membedakan antara tindakan dan pikiran kita, yang berada di bawah kendali kita, dan peristiwa eksternal, yang berada di luar kendali kita. Ini adalah pemahaman bahwa kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di sekitar kita, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Epictetus, seorang filsuf Stoa yang terkenal, berkata, bukan hal-hal yang mengganggu kita, tetapi pendapat kita tentang berbagai hal. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa kedamaian dan kebahagiaan kita bergantung pada bagaimana kita menafsirkan dan merespons kejadian-kejadian dalam hidup, bukan pada kejadian itu sendiri. Dengan mempraktikannya, Anda dapat belajar untuk fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan dan menerima apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Perspektif ini akan memungkinkan Anda untuk fokus pada diri sendiri dan perkembangan pribadi Anda. Kunci 11. Mengantisipasi kejahatan. Kaum Stoa secara teratur mempraktikkan latihan memvisualisasikan tantangan atau kesulitan yang mungkin mereka hadapi di masa depan. Ini adalah latihan mengantisipasi dan mempersiapkan mental untuk menghadapi kemungkinan tantangan atau kesulitan. Ini bukan tentang menjadi pesimis, tetapi tentang bersiap dan memiliki rencana tindakan jika hal-hal tidak berjalan seperti yang diharapkan. Seneca, seorang filsuf Stoa yang terkenal, berkata, orang bijak selalu menganggap bahwa kesulitan itu mungkin terjadi dan karena itu ia siap menghadapinya. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa kebijaksanaan sejati tidak terletak pada mengharapkan yang terbaik, tetapi bersiap untuk yang terburuk. Dengan mempraktikannya, Anda dapat belajar mengantisipasi dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan, yang akan membuat Anda tetap tenang dan tenang bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Perspektif ini akan memungkinkan Anda untuk fokus pada diri sendiri dan pengembangan pribadi Anda. Kunci 12. Koneksi universal. Kaum Stoa percaya bahwa kita semua adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar dan bahwa kita secara intrinsik terhubung dengan alam semesta. Ini adalah praktik mengenali hubungan kita dengan alam semesta dan bertindak sesuai dengan itu. Ini adalah pemahaman bahwa tindakan kita berdampak pada alam semesta dan kita harus mempertimbangkan dampak ini dalam keputusan kita. Marcus Aurelius, kaisar Romawi dan filsuf Stoa, menulis dalam meditasinya, apa yang tidak baik untuk biji tidak baik untuk lebah. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar, dan bahwa tindakan kita dapat memiliki dampak di luar diri kita sendiri. Dengan mempraktikannya, Anda dapat belajar untuk mempertimbangkan dampak dari tindakan Anda terhadap alam semesta, dan berkontribusi pada kesejahteraan komunitas universal. Perspektif ini akan memungkinkan Anda untuk fokus pada diri sendiri dan pengembangan pribadi Anda. Kunci 13. Arete. Keunggulan karakter. Kunci Stoa ke-13 adalah arete, yang diterjemahkan sebagai keunggulan karakter.
Kaum Stoa percaya bahwa tujuan hidup adalah mengembangkan karakter yang berbudi luhur dan hidup sesuai dengan alam. Arete adalah praktik mengembangkan kebajikan dan hidup sesuai dengan nilai-nilai kita. Ini adalah pemahaman bahwa kebahagiaan dan kepuasan sejati kita berasal dari tindakan dan karakter kita sendiri, bukan dari keadaan eksternal. Epictetus, seorang filsuf Stoa yang terkenal, berkata, "Janganlah berusaha agar peristiwa terjadi sesuai dengan keinginan Anda, tetapi biarkanlah peristiwa itu terjadi dan Anda akan memiliki kehidupan yang damai." Kutipan ini mengingatkan kita bahwa kedamaian dan kebahagiaan kita bergantung pada bagaimana kita menafsirkan dan merespons kejadian-kejadian dalam hidup, bukan pada kejadian itu sendiri. Dengan mempraktikkan arete, Anda dapat belajar untuk mengembangkan karakter yang berbudi luhur dan hidup sesuai dengan nilai-nilai Anda. Perspektif ini akan memungkinkan Anda untuk fokus pada diri sendiri dan pengembangan pribadi Anda. Kunci 14. Kewajiban. Kaum Stoa percaya bahwa masing-masing dari kita memiliki kewajiban atau tanggung jawab moral terhadap diri kita sendiri dan orang lain. Ini adalah praktik memenuhi tugas dan tanggung jawab kita, bukan karena kewajiban atau takut akan konsekuensinya, tetapi karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Ini adalah pemahaman bahwa tindakan kita berdampak pada diri kita sendiri dan orang lain, dan bahwa kita harus bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kita. Marcus Aurelius, kaisar Romawi dan filsuf Stoa, menulis dalam renungannya, "Dilakukanlah apa yang selaras dengan sifat manusia yang baik." Kutipan ini mengingatkan kita bahwa sudah menjadi kewajiban kita untuk bertindak sesuai dengan sifat alamiah kita dan menjalani hidup yang baik. Dengan mempraktikannya, Anda dapat belajar untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab Anda dengan cara yang selaras dengan nilai dan prinsip Anda. Perspektif ini akan memungkinkan Anda untuk fokus pada diri sendiri dan pengembangan pribadi Anda. Kunci 15. Logo, alasan universal. Kunci Stoa yang ke-15 dan terakhir adalah logos, yang diterjemahkan sebagai alasan universal. Kaum Stoa percaya bahwa alam semesta diatur oleh alasan atau logika yang melekat, dan bahwa kita harus berusaha untuk hidup selaras dengan alasan ini. Logos adalah praktik mencari kebenaran dan kebijaksanaan melalui akal dan logika. Ini adalah pemahaman bahwa tindakan dan keputusan kita harus dipandu oleh akal sehat, bukan oleh emosi atau keinginan. Marcus Aurelius, kaisar Romawi dan filsuf Stoa, menulis dalam meditasinya, apapun yang terjadi, terjadi seperti yang diinginkan oleh alam semesta. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa kita harus berusaha untuk memahami dan hidup selaras dengan akal sehat universal. Dengan mempraktikkan logos, Anda dapat belajar untuk membuat keputusan yang rasional dan hidup selaras dengan nalar universal. Perspektif ini akan memungkinkan Anda untuk fokus pada diri sendiri dan pengembangan pribadi Anda. Kita telah sampai pada akhir perjalanan kita melalui 15 kunci stoik untuk berfokus pada diri sendiri. Masing-masing kunci ini menawarkan perspektif unik tentang bagaimana menjalani kehidupan yang penuh dan bermakna. Dari atarasia hingga logo, kunci-kunci ini mengingatkan kita bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengendalikan tindakan dan reaksi kita, untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kita, dan untuk berkontribusi pada kesejahteraan orang lain. Ingatlah, stoisisme bukan hanya sebuah filosofi kuno, tetapi sebuah panduan praktis untuk kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan kunci-kunci ini dalam hidup Anda dapat menemukan kedamaian batin, hidup dengan tujuan, dan mengeluarkan potensi Anda. Jadi, apakah Anda siap untuk memulai perjalanan penemuan diri dan pertumbuhan pribadi ini? Seperti yang dikatakan oleh filsuf Stoa, Seneca, bukan karena sesuatu itu sulit maka kita tidak berani, tetapi karena kita tidak berani maka sesuatu itu menjadi sulit. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan melalui Stoicis ini. Kami berharap kunci-kunci ini menginspirasi Anda untuk fokus pada diri sendiri dan menjalani hidup yang penuh dan bermakna. Sampai jumpa di lain waktu.